Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Gus jika nanti pertanyaan ini salah. Mungkin kurang pemahaman kami. Menurut apa yang saya dengar kemarin waktu kita mengikuti kajian UAS di Pondok, Al-Muharram menerangkan adanya 4 imam besar yaitu Hambali, Syafi'i, Hanafi, dan Maliki. Terus kemudian kita waktu itu beliau juga mengatakan bahwa azwaja mengikuti Imam Syafi'i. Tetapi kalau saya tidak salah dengar, dari Uleyan Al-Muharram belum menerangkan mengapa kok timbul 4 mazhab besar dalam fikih Islam ini. Dan apa yang melatar belakang timbulnya perbedaan-perbedaan itu. Gitu. Madhab yang boleh untuk kita ikuti tidak cuma 4, tapi lebih dari 70 madhab dalam fikih. Kaget jenengan toh. Salah ngaji ini lagi wae jenengan. Pas nom jenengan teng pun dimawon. Dolan tak Gus ya ora apa-apa. Daripada mboten ngaji gitu. Sakniki pun tuwa nembe purun ngaji alhamdulillah. Sebenarnya Bapak Ibu yang kula hormati, madhab yang benar fikih itu lebih dari 70 madhab. Kenapa begitu Gus? Karena madhab itu sebenarnya kan nggak ada. Yang ada hanyalah orang yang memiliki kapasitas tertentu, kemudian dengan kapasitasnya boleh untuk berijtihad. Namanya mujtahid mutlak. Namanya pun apa Ibu? Mujtahid apa? Mutlak. Yaitu sudah menguasai 70 cabang ilmu dalam Islam. Maka kemarin diterangkan, kalau jenengan bahasa Inggris mawon, satu kata cuma menjadi 5. Satu kata cuma menjadi 5. Tapi nek bahasa Arab menjadi ratusan. Fa'ala melakukan, ditasrif ke kiri. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'idun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Ini baru ke samping. Yang ke bawah fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Ini baru fi'il madhi. Nanti fi'il mudhari yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'ali taf'alani yaf'alna. Taf'alu taf'alani taf'aluna taf'ali taf'alina taf'alani taf'alna af'alu naf'alu. Belum lagi masdar mim, belum lagi masdar ghairu mim dan lain sebagainya. Ini baru satu bahasa Arab. Belum yang kedua sorofnya. Belum yang ketiga nahwunya. Belum yang keempat fikihnya. Fikih itu pun nanti minimal bercabang 3. Satu, godoknya namanya ilmu usul fikih. Masakan jadinya namanya fikih, kesimpulannya namanya kaidah fikih. Dan ratusan cabang ilmu yang lain. Sing jenengan nek kula terangke mesti pilihane kalih. Nek mboten kondur turu. Mas ora mudeng gak tinggal mulih, nek pekewuh turu. Didi ora enek makane mulih niku. Karena ngerti nek iki abot pembahasane. Kok tak telepon centang 1 ngerti medis seneni ra mangkat akhire Mas Takim yo. Iya, ngerti Mas Neni pateni HP ini, pinter niku memang. Niku nomor setunggal. Sebenarnya lebih dari 70. Buktinya apa? Imam Syafi'i itu punya guru juga madhabnya sendiri lagi. Itulah kenapa jenengan kok mboten tekon Gus Ari. Imam Syafi'i kak jere Buya muridnya Imam Maliki. Tapi kenapa kok fikihnya beda dengan Imam Maliki? Kenapa? Karena beliau belajar dengan Imam Maliki fokus di ilmu hadis. Di ilmu apa? Hadis. Imam Maliki itu di Madinah. Di Madinah. Beliau dalam hal syariat, dalam hal fikih, beliau lebih banyak terpengaruh oleh gurunya yang ada di Makkah namanya Imam Sufyan bin Uyainah. Namanya pun sinten? Sufyan bin Uyainah di Mekah. Dan beliau tiap hari PP 405 kilo. Ayo pulang pergi. Jadwal ngaji tenggene Imam Maliki jam pinten. Terus dalune tenggene Imam Sufyan bin Uyainah Mekah. Atau 3 hari 4 hari terus. Pokok selama seminggu tuh bolak-balik Mekah Madinah orang enek bis. Kadang bis 6 jam. Bolak-balik terus.
Selama sebulan bolak-balik ngaji syariat, ngaji hadis, ngaji syariat, ngaji hadis. Dan Imam Sufyan bin Uyainah juga mujtahid mutlak. Ada lagi namanya Imam Sufyan As-Sauri, pendiri madhab Sauri. Maka di kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari judulnya Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, imam tasawuf kita itu fikihnya tidak mengikuti empat madhab. Kata Mbah Hasyim Asy'ari di fasal yang kedua, wal Junaidu Sauriyan. Imam Junaid Al-Baghdadi yang menjadi ulama panutan kita, Imam Junaid Al-Baghdadi Al-Ghazali guru sufi. Imam Junaid niku madhab fikihnya bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan Syafi'i, bukan Hambali, tapi madhabnya adalah Sauriyan, Imam Sufyan As-Sauri. Niki pun pinten 4 tambah loro 6. Ada lagi Imam Daud Al-Dohiri, itu watah lebih dari 70 mujtahid mutlak di zaman itu. Saged dipun pahami nggih? Pertanyaanipun kok garek papat Mas Ari? Sakniki jenengan pahlawan Indonesia jumlahipun pinten, Pak? Kathah jenengan sebutkan 10. Siji Soekarno, loro Hatta, mergo jenengan arep-arep to. Angger entuk kertas kok gambar Soekarno Hatta seneng. Nah, aku angger ketemu Pak Karno seneng Gus. Lah kok iso? Abang-abang seneng. Nomor 3 sinten? Diponegoro nomor sekawan. Mam Bonjol nomor gangsal. Hah? Jokowi durung pahlawan. Mungkin nek pun sedo yae diusulkan pahlawan, yae lho nggih. Gus Dur termasuk pahlawan pun. Nggih pun, Gus Dur sinten melih? Pun termasuk pahlawan. Mbah Hasyim Asy'ari nomor 8. Pati Murah nembe geger niki Ahmad Lesi napa sinten? Nomor 9. Oh, jangan sebut ke 10 mawon luput to. Ayo. Padahal pahlawannya banyak. Pertanyaannya, kenapa yang diingat hanya nama-nama ini? Kenapa? Kenapa pertanyaannya? Apakah yang lain bukan pahlawan? Enggak, yang lain pahlawan, tapi nama ini yang paling mencorong atau paling mentereng atau memiliki putra-putri yang meneruskan atau yang mengikuti ajaran beliau dan namanya sering disebut. Para pahlawan yang kebetulan putra-putrinya sudah habis atau kebetulan lupa tercatat di sejarah karena saking banyaknya atau perannya mungkin kurang signifikan, akhirnya hilang di telan zaman, tidak ada yang menyebutnya. Saged dipun pahami Bapak Ibu nggih? Saged dipun, tidak ada yang menyebutnya. Anane Soekarno terkenal mergo sakniki enten Bu Megawati. Lho ning ndi gawe rumah sakit Soekarno. Gitu? Gawe dalan Soekarno. Gawe patung ya ora wani aku nek patung. Mong cedak kene kok soalnya kok ya Soekarno, ya itu. Gawe stadion nggih Soekarno. Jadi ada putra-putri, ada penerusnya yang mengaku sebagai penerus beliau mempopulerkan nama ini. Sehingga nama ini walaupun sudah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun tidak hilang. Di Ponorogo kaum muslim mengangkatnya. Maka ada dari golongan yang lain, teman-temannya mengangkatnya, orang satu kaum mengangkatnya, orang satu agama mengangkatnya. Begitulah yang terjadi dengan 70 ulama lebih yang ketika itu menjadi mujtahid mutlak. Kebetulan hanya 4 ulama saja yang sampai sekarang silsilah ilmunya masih terjaga sehingga keaslian kitabnya dapat dipertanggungjawabkan. Jangankan ke ulama 4 madhab yang 1300 tahun yang lalu Bapak. Kita punya ulama Nusantara namanya Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Mbah Khalil itu kitabnya ratusan. Tapi yang berhasil diteliti dan sudah dipatok kebenarannya baru belasan atau puluhan. Beberapa waktu yang lalu kita ketemu dengan Lora Muktafi Ashol. Salah satu duriyah beliau, Lora Muktafi kemudian masuk dalam tim Turots. Kemudian beliau mengatakan, ini tim kami masih kesulitan. Padahal itu nembe simbah buyute, nembe keempat. Nembe keempat, sudah mulai kesulitan. Iki tulisannya, karena kadang beliau itu Mbah Khalil nulis, thread, terus direvisi. Lagi yang kanggo yang dua nampak yang ngisor. Maka termasuk dalam fikih ini yang rada geger di antara Madura niku gara-gara murid-muridipun Mbah Khalil. Mbah Khalil di sebuah kitab sempat menuliskan boleh zakat fitrah pakai uang. Padahal madhab Syafi'i hukumnya tidak boleh. Lah ini terus kemudian digodok.
iki bener ora tulisane. Nek cara tulisan bener, tapi nek bener mosok beda karo madzhab Syafi'i dan lain sebagainya. Padahal baru Mbah Buyut, Bapak. Tapi untuk menguraikan iki tulisan beliau iki tenanan beliau napa mboten? Engko kita sadarkan kepada beliau ternyata mboten. Kan tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Jelas nggih? Maka di antara 70 ulama tadi yang masih terjaga silsilah rantai keilmuannya sampai sekarang adalah Imam Syafi'i. Mungkin insyaallah panjenengan mulai Senin akan datang, setiap kula ngisi kersanipun boten gladrah, kersanipun boten ngalor ngidul, kula sudah semenjak Buya Tesewon sekitar 2 tahun yang lalu damel kitab. Tapi ketika itu dereng srek untuk kita sebarkan, untuk kita sampaikan kepada panjenengan. Insyaallah dalam waktu dekat ada beberapa tondo-tondo srek niku kita akan cetak untuk minimal jamaah hidayah dulu dan teman-teman santri. Judulnya Ajmalul Lu'lu'ah, yaitu mutiara yang paling indah fi khulasati ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, di dalam menyimpulkan bagaimana ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Kenapa kami sebut an-nahdiyah? Karena 80% rujukan yang saya pakai adalah kitabipun Mbah Hasyim Asy'ari. Sehingga kita sebutkan ini loh, an-nahdiyah itu niru Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian sudah kita sowan-sowankan kepada guru-guru kami dan kemudian di di ACC untuk kemudian disebar. Di situ nanti kita akan belajar bersama-sama. Dan nanti sanad, ya sakjane saya enggak nulis sanad saya, tapi kalau nek itu sanad itu ya berarti niku sanad kula. Sambung sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Imam Asy'ari akidah, sambung sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Imam Syafi'i dalam hal fikih, sambung sampai kepada Rasulullah dari Imam Junaid Al-Baghdadi tasawuf. Jadi kita juga megang sanad kepada Imam Syafi'i sampai Rasulullah, kepada Imam Asy'ari sampai Rasulullah, dan kepada Imam Junaid sampai Rasulullah. Kitabnya sudah ada, sudah kita coba kepada teman-teman saya dan cocok. Kitabnya pun enak. Mereka di bagian separuh ke depan ada bahasa Arab, separuh ke belakang ada terjemahnya. Jadi mungkin bagi jamaah mungkin ngajinya yang ngaji terjemah, terus mungkin kagem rencang-rencang pondok yang badhe ngapsai, mungkin ngagem tulisan ingkang Arab. Nah di situ kita juga mementingkan sanad. Nah, 4 ulama madhab ini Bapak yang sampai sekarang itu masih terjaga pondok pesantren yang dari abahnya madhab Syafi'i sampai Imam Syafi'i masih ada. Mau nak di Indonesia hampir rata-rata Syafi'iyah semua. Dari Syafi'iyah dari siapa kita sebutkan guru kita sampai Imam Syafi'i bisa. Nanti yang negara mana Maliki bisa, Hanafi bisa, Hambali bisa. Itulah kenapa Bapak nomor 1, kenapa hanya ada 4 ini.